Pada hari ini kita akan membuat tutorial mengenai Word. Yang pertama yaitu buka aplikasi Word, lalu pencet blank document. Nah, di sini ada soal yang harus kita ikuti, yaitu nomor pertama kan buat kertas ukuran 4A, margin kiri 4 cm, kanan 3 cm, atas 3 cm, bawah 3 cm. Orientasi potret, font default, Times New Roman 12, spasi 1,5. Kita membuka layout, yaitu pencet size. Di situ ada A4, lalu kita pencet. Lalu kita ke margins, yaitu custom margins. Nah, kita di situ atas tadi kan disuruh 3, kiri 4, bawah 3, kanan 3. Lalu orientasinya potret dan pencet OK. Lalu kita membuka home. Jenis font kita cari yang Times New Roman. Lalu kita ubah ukuran font menjadi 12 di sebelah kirinya. Mencet bagian itu, bagian situ 1,5. Oke. Lalu selanjutnya nomor 2, mengetik naskah. Itu judulnya Bimbingan Literasi Digital bagi Mahasiswa Daerah Modern. Langsung saja diketik sampai selesai. Jika sudah, kita lihat lagi ketentuan yang ada, ya judulnya itu di bold, huruf kapital, ukuran 14, rata tengah. Kita blok bagian judul, lalu kita pencet home, pencet uppercase, lalu pencet rata tengah, dan ukurannya kita ganti 14. Gitu. Kita bold, kita pencet bold, karena udah tebel kayak gitu. Lalu isi ke paragrafnya rata kiri kanan. Ya, kita blok paragrafnya, lalu kita pencet rata kiri kanan. Itu paragraf pertama menjorok 1,25 cm. Di sini menggunakan tab, ya, karena sini laptopnya tabnya nggak bisa, makanya memakai tambahan keyboard layar. Soal selanjutnya, format karakter paragraf. Ya, pada paragraf yang sudah diketik, ubah kata literasi digital menjadi bold, ubah mahasiswa menjadi italic, ubah kata kompetensi utama menjadi underline, beri spacing after 6 titik. Cari yang tulisannya literasi digital kita bold, yang tulisannya mahasiswa kita italic, ya, yang menceng itu. Ya. Jika udah, kita balik lagi ke ketentuan, yaitu kita blok dulu, kita pencet layout, yaitu pencet di bagian after kita ubah menjadi 6 titik. Kita lanjut nomor 4, pilih dan numbering. Buat daftar berikut, hafal literasi digital, kemampuan mencari informasi, kemampuan menilai sumber, kemampuan menggunakan aplikasi. Kemudian membuat daftar bernomor. 1. Membaca informasi, 2. Menganalisis informasi, 3. Menyajikan informasi. Ketik dulu yang paling pertama, yaitu manfaat literasi digital. Kita pencet home, lalu pencet yang itu tuh, yang ada bulletin, ya, di situ kan sudah langsung muncul. Jadi kita pencet enter, udah otomatis ke bulletin gitu. Lanjut saja menulis. Lalu selanjutnya kan ada numbering sama ke home, di situ ada numbering juga, sebelahnya bulletin, kita pencet. Kita ketiklah. Lalu selanjutnya ada membuat tabel yang 4 kolom dan 5 baris, ya, judul kolom, nama, program studi, dan nilai. Ya, kita ke desain, ke bagian table, kita pencet bagian table, lalu kita 4x5 tabelnya, kita isi nama, program studi, dan nilai. Situ. Ya, bagian atasnya judulnya kita bold, lalu kita rata tengah, dan kita kan buat itu menjadi abu-abu, lalu kita rata-ratakan dan kita isi. Lalu kita atur-atur, ya, supaya lebih rapi gitu dilihat.
Yang selanjutnya itu ada menyisipkan gambar yang relevan dengan tema pendidikan atau komputer. Gambar siswa disesuaikan agar rapi, bersih gambar rata tengah. Oke, karena di sini aku sudah ada, kita ke pictures ya, pencet bagian desain, kita cari gambar yang kita inginkan, lalu kita ukur. Di sini aku pakai ukuran 5 banding 3,54. Lalu kita geser rata tengah. Lalu di situ kan membuat tulisan di bawah gambar, yaitu kita pencet reference, kita pencet bagian insert caption. Lalu karena di situ gambar, kita ubah ya, pencet bagian gambar. Nah, gambar 1, terus lanjutkan, tulis di situ literasi digital, ilustrasi digital. Pencet oke. Lalu kita rapikan, kita ubah ke rata tengah. Nah, kan jadinya di bawah persis gambarnya. Lalu soal selanjutnya ada header, footer, dan nomor halaman. Header udah seperti Miss Word, footer kasih nama-nama mahasiswa dan NIM, nomor halaman di kanan bawah. Ya, di situ kita memencet insert. Nah, di situ ada header. Kita pencet header yang paling atas, blank. Nah, di situ kita ketik ya UTS Praktikum MS Word. Nah, itu nanti otomatis di semua itu sudah ada. Kita pencet page number, pakai yang bottom page, pilih yang paling kanan. Kenapa di sini aku tidak memilih footer? Karena jika pakai footer itu nggak bisa diberi number gitu. Kalau pakai page number itu kita bisa mengasih footer sendiri di situ. Kita pencet nama dan NIM-nya. Nah, di situ udah di semua lembarnya sudah ada header, page numbernya, dan footernya. Gitu. Lalu selanjutnya, ya soal selanjutnya, kita membuat drop chat dan kolom. Drop chat dan kolom. Huruf paragraf pertama dibuat drop chat. Paragraf tersebut diubah menjadi 2 kolom. Ya. Di sini karena aku sudah ada, jadi tinggal salin. Ya, karena membuat 2 kolom, jadi kita harus yang banyak paragrafnya. Terus kalau kita blok huruf pertama, kita pencet insert, lalu kita pencet drop chat ya, yang pilih yang kedua, terus kita blok, kita pilih layout, lalu pilih columns dan pilih yang 2. Ya udah deh, menjadi 2 kolom. Ya, selanjutnya kita membuat mail merge sederhana, yaitu kayak surat undangan sederhana yang gitu terdapat unsur minimal kop surat, tanggal, nama penerima, isi undangan, dan penutup. Di situ karena biar rapi ya, kita menggunakan tabel 2:1, yaitu yang bagian satunya kita memasukkan logo instansi yang karena sudah ada tinggal dimasukkan. Lalu disesuaikan ukurannya, formatnya disesuaikan. Nah, di bagian kolom yang bagian kanan itu dapat kop suratnya. Terus rapikan, atur-atur saja.
Sudah deh. Lalu kita hapus garisnya, itu pencet no board. Lalu kita pencet pagar 3 kali supaya ada garis bawahnya. Lalu lanjut ketik, membuat surat pada biasanya. Di situ aku menggunakan tab ya, ditaruh di atasnya, jadi ini tinggal di tab kalau misal di situ kok nggak sesuai, kita bisa geser tab yang di atasnya gitu. Kita geser-geser sesuai yang kita mau, bisa dipindah-pindah gitu. Nah, sini kan udah langsung nih jadi. Kita mau merge. Nah, sebelumnya kita membuat daftar isi nama dan alamatnya di Excel. Lalu kita ketik-ketik namanya ya, bebas di situ. Lalu kita nanti pas udah, kita simpan filenya, kita di situ atur dulu, sesuaikan fontnya dan jenis fontnya. Lalu kita kembali ke Word. Ya, di situ kan sudah tadi kita pencet mail links, lalu kita pencet bagian select recipient, lalu kita pencet bagian as and exiting ya, lalu cari tadi file yang telah kita buat. Nah, kan di sini belum keluar, lalu kita pencet bagian mail links, pencet insert merge file. Nah, di situ keluar nama, dan yang selanjutnya di situ kita pencet lagi, ganti bagian alamat, pencet insert ya. Dan sudah kayak gitu, masih belum keluar, kita pencet di bagian my list ke preview results ya, untuk mengeluarkan nama dan alamatnya, lalu dihapus rapi-rapikan. Nah, di sini kan udah keluar Abdul ya, di tempat RT 01 RW 03. Nah, di situ bisa kita ganti-gantikan nama yang lain gitu. Coba yang tadi kita telah buat, kan ada 4 nama gitu, bisa ganti-ganti. Sudah. Kita di situ rapikan lagi ya, sesuai jenis font dan ukuran font yang ada. Lalu yang selanjutnya kita membuat daftar isi otomatis, yang mana di situ ada bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan, bab 3 penutup. Oke, yang menggunakan di situ heading 1 pada tiap bab. Kita ke layout, lalu ke reference. Nah, di situ kita pencet bagian table of contents ya. Nah, di situ kontennya kita hapus, ganti daftar isi ya, kita rapikan sesuai jenis font dan ukuran yang ada, dan kita atur rata tengah. Nah, kita ambil lembaran selanjutnya, lalu di situ ya buat bab 1 pendahuluan
kita blok, kita pencet home, lalu kita pencet bagian heading 1. Nah, di situ kita atur-atur lagi sesuai yang ada di ketentuan. Lalu lembar selanjutnya bab 2. Ya, seperti itu seterusnya sampai bab 3. Ya, jika sudah sampai bab 3, lalu kan kita lihat daftar isinya. Di situ belum keluar ya, lalu kita pencet update table. Nah, di situ otomatis akan keluar. Sudah. Itu. Lalu kita ke file, save as, ya ke browser. Kan tadi di situ ketentuannya kita suruh buat simpan file dokumen dengan format UTS, Miss Word, nama dan name, dan di situ tipenya dokumen. Lalu save. Sudah, sekian tutorial dari saya. Ya, maaf kalau di situ kurang paham.